Halo, apa kabar Kak Septian? Alhamdulillah baik. Gimana? Begini Kak, kami mau minta waktu sebentar nih untuk tanya-tanya seputar pengalaman Kak Septian mengikuti KSN. Boleh Kak? Oke, boleh. Jadi saya pengalaman ikut KSN atau nama dulunya sebenarnya masih OSN, Olimpiade Sains Nasional. Dari SMP sebenarnya udah ikut, enggak sebenarnya SD udah ikut, cuman pas dulu SD cuman bisa sampai tingkat provinsi aja nggak lolos karena emang masih baru banget dan serba mendadak semuanya. Tapi setelah SMP dulu alhamdulillah sih ikut 2 kali tahun 2000 eh 2008 dan 2009. Pas 2008 saya ikutnya dari kelas 7, jadi OSN-nya kelas 8. Waktu itu sampai nasional, tapi masih belum dapat, dan 2009 ikut lagi dan alhamdulillah dapat medali perak. Oke, lalu kita lanjut lagi ke SMA. SMA ikut lagi tahun 2011, pas masih berarti kelas 11, pas ikut OSN-nya dan alhamdulillah dapat perak lagi. Nah. Baik. Nah, dari pengalaman Kak Septian nih, bagaimana menurut Kak Septian kriteria siswa seperti apa yang diperlukan agar dapat memenangkan KSN ini sendiri, khususnya bidang matematika di tingkat SMP? Kalau bidang matematika ya, apalagi bidang SMP ya nikmatin aja sih soal-soal matematik. Jangan belajar itu jangan karena pengen menang, belajar karena emang suka matematik. Soalnya kalau belajar karena pengen menang nggak ada nggak ada sukanya sama matematik ya agak susah juga sih. Ya pokoknya enjoy aja sih, sering-sering eksplorasi, ngerjain soal, jadi biar kalian bisa kepikiran gitu gimana cara ngerjain soal ini pakai cara kalian sendiri gitu, jangan terlalu terpaku sama rumus atau cara tertentu. Sebisa mungkin latihan tapi sambil di enjoy gitu latihannya. Oke, berarti yang paling utama itu harus suka dulu terhadap sesuatunya gitu ya? Ya betul, terutama matematik. Soalnya kalau misalkan belajar matematik cuman karena pengen bisa ya bagus sih, cuman harus ada uh, kesukaan juga sih. Kan kalau ada kesukaan matematik kan jadi belajarnya kan nggak cuman gimana cara bisa ngerjain soal gimana bisa ngerjain soal ini, cari cara. Maksudnya cari cara tuh kayak pakai cara orang ini bisa nggak ya, pakai cara orang ini bisa nggak ya. Enggak, tapi kalian kalau suka matematik tuh jadi kalian bakal nyoba-nyoba sendiri gitu. Kadang mikir cara yang out of the box gitu, di luar apa yang sudah kalian pelajarin gitu. Ya pokoknya ya sih intinya nggak cuman belajar banyak aja, tapi juga cintai apa yang kalian lakukan gitu. Ya kalau di sini matematik berarti. Oke, Kak Septian, menurut Kak Septian nih, seberapa besar sih bakat seseorang itu menentukan dia berhasil atau tidaknya di KSN? uh, Sebenarnya kalau bakat sama usaha ya sebenarnya usaha tuh lebih jauh di atas bakat gitu. Jadi kalau seberapa pun bagus bakat bakat seseorang di dalam matematik, kalau misalkan nggak diasah ya kayak percuma aja sih. Jadi usaha tuh lebih bagus sebenarnya, terutama masih SMP. Kalau setahu saya SMP itu bakat sama usaha tuh udah mulai kayak kalau SD tuh bakat tuh lebih ini, tapi kalau di SMP, soalnya SD kan anaknya sama aja ya usahanya ya. Tapi kalau SMP kan udah kelihatan tuh yang usahanya lebih banyak, lebih bisa. Ya. Berarti artinya siswa yang memiliki motivasi yang tinggi dan terus berjuang, Ya, kemungkinan besar bisa mengalahkan siswa yang memiliki bakat saja seperti itu, ya, Kak ya? ya bakat saja. Tapi kalau bakat ada usaha, tentunya ya oke banget. Oke, Kak Septian, itu kan pengalaman Kak Septian sebagai peserta nih. Nah, Kak Septian kan juga sekarang sudah terlibat sebagai pengajar dan sudah mengajar ke berbagai daerah juga, ke berbagai sekolah. Nah, dari semua pengalaman kakak itu kira-kira ada nggak kisah uniknya atau cerita uniknya ketika melatih siswa persiapan KSN? Barangkali bisa diceritakan sedikit. Kisah unik ya? Ya mungkin kalau matematika memang anaknya gimana ya? Kebanyakan sih
kalau misalkan saya tuh ngerasa yang unik tuh biasanya memang mengajar anak yang memang sudah terbiasa gitu sama Olimpiade. Jadi emang udah selain di pelatihan mereka juga udah kayak mereka belajar sendiri gitu di luar dan lain-lain. Lebih kerasa sih apa namanya uniknya gitu. Jadi kayak gimana ya, kan kalau misalkan yang mengajar yang baru gitu, siswa-siswa yang baru belajar di Olimpiade dan mereka juga kayak nggak mau gitu kesannya kayak nggak ada yang unik tuh, mereka kayak sedikit-sedikit ngerasa wah soal ini susah ini penjelasannya apa sih dan lain-lain. Tapi kalau misalkan yang udah memang udah anak Olimpiade gitu, banyak latihan, mereka tuh jadi kayak sambil ngerjain soal tuh kayak ngelihatnya kayak seru aja gitu. Jadi kayak kadang suka ya aneh-aneh gitu sih. Aneh-aneh kayak gimana ya? Ya pokoknya kayak misalkan ada tuh murid yang sambil ngerjain soal joget-joget hip hop padahal laki-laki dan lain-lain. Kan kalau itu kan artinya kan kayak muridnya kan enjoy gitu kan. Kita kan jadi sebagai pengajar juga wah enak gitu ngelihatnya. Ya, ya Cukup pengalaman unik sih mengajar yang seperti itu banyak karakter-karakter siswa yang enjoy gitu enak sih ngelihatnya. cukup unik ya Kak ceritanya, Oh ya, oke cukup kalau gitu. mengesankan. Ini Kak, masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Oh Adakah ya. saran-saran dari Kakak nih untuk siswa yang menghadapi kompetisi sains atau KSN tahun ini, khususnya dalam situasi pandemi saat ini yang diharuskan perlombaannya secara online gitu? Gimana ya? Sebenarnya saya baru pertama kali juga merasakan pandemi ini, jadi eh belum ada pengalaman juga sih seperti apa, tapi jangan mudah putus asa ya sama keadaan. Soalnya kan kalau pandemi ini kan kayak kalian nggak ke sekolah, nggak ketemu sama teman-teman, kurang interaksi keluar dan lain-lain. Habiskan waktu aja dengan belajar di rumah, maksudnya belajar itu belajar yang apa yang kalian suka gitu. Dalam hal ini matematik gitu. Ya dan persiapkan diri aja kalian untuk KSN. Tapi kalau secara teknis, untuk teknisnya saya nggak ada sih, soalnya saya juga belum pernah merasakan ya tes-tes online seperti itu. Yang penting di rumah ya enjoy aja apa yang kalian ini, jangan terlalu dipikirin masalah pandemi. Kalau bisa sih tetap berdoa semoga cepat selesai aja pandemi ini. Amin. Ya, Baik, amin. terima kasih banyak Kak Septian atas penyampaian atau penjelasannya. Semoga apa yang Kakak sampaikan ini bermanfaat bagi peserta nanti, khususnya untuk persiapan KSN tahun ini. Sekali lagi terima kasih Kak, sampai bertemu, sukses selalu. Oke, sama-sama, terima kasih.